Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tentang qaul hormati Ummul Ahad Lahmi Badi'ah Ummul Ahad Lahmi Latifah. Qaul hormati Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam Umayyah Fathul Bari, Umayyah Zainuddin Badruddin, Umayyah Muslim Mubarak, Istoyo, Majlis Keluarga yang kami hormati, bagi Tumadang Istoyo, Jamaah Pasar Waqiah, edisi spesial Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita satu petang kembali lagi-lagi dengan situasi yang cukup mendadak. Bahkan sajane kang mriki teng ajeng panjenengan sedaya menika nggih beliau Romoyai Fathul Bari. Nanging wau jam 17.44 lepas persiapan badhe buka. Kula yang sangat 17.44 beliau itu ya Allah, terus pulau diutus hadir waktu ini. Padahal besok ini kan farhatan ini. Di antaranya orang yang berpuasa itu kan apa namanya, dia memiliki dua kebahagiaan. Di antaranya adalah bahagia ketika indah iftar, ketika berbuka. Nah, kalau berbuka itu semua angsal anak ini pulau langsung senang pulang. Tapi itu disyukuri mawon alhamdulillah kita nikmati kalau memiliki namun tidak ada dawuh beliau paman kaulo juga guru-guru kaulo. Dan memang kalau ini di pertemuan yang lalu bahwa saja bahwa santri itu sudah siap dan sikap dalam situasi apapun, walaupun toh terkesan mendadak, tapi tetap kita harus laksanakan dengan baik. Walaupun kita dan santri-santri itu adalah pelaksana, serius dilaksanakan saja. Ini menunjukkan bahwa santri sudah dan harus dan memang menghadapi situasi mudah beradaptasi, atau saat ini menunjukkan bahwa santri mudah beradaptasi setiap atau bahkan sesulit apapun situasi dan kondisinya. Kalau memiliki kira di atau khawatir saja nih, ini khawatir lagi, kalau bukan khawatir tentang jenengan pirsani, tapi kalau dia khawatir sampai orang-orang Allah ini bersani dulu. Kita wonten dunia ini bahaya nih. Tapi insyaallah nih orang-orang Allah ini orangnya baik-baik, biantu dengan saya. Perhatian dengan ponakan ini. Jadi kita memasuki puasa yang ke berapa ya Pak? Malam 7. Hari ke berapa? Hari ke-6 tuh. Kenal. Jangan bawa posone kanjeng. Pak Leman 10 kilo. Oh, alhamdulillah. Dan kadang ibu kita oleh buka kemudian terlalu banyak kita mengisi lambung kita dengan makanan, itu sangat berbahaya. Utamanya itu sangat darah ibu tuh. Kalau peteng niki pun kebek ambil panganan niku biasanya gawane gampang hangat. Iki napa nggih? Gampang hangat. Dan niku memang juga berbahaya untuk kesehatan kita. Dan poso niku di antara dawuh Kanjeng Nabi niku poso niku saged menyehatkan tubuh kita. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Dan makanan ini perlu kita jaga dengan baik, pola makan kita. Di
didawakan kalian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 87 baris ke baris tekan dhuwur dhewe ya tengah terus dhewe. Pokoknya wonten teng Ihya. Dawe Imam Ghazali niku ngoten bahwa berbagai macam penyakit yang diidap oleh manusia itu banyak sekali yang berasal karena tidak terkontrolnya asupan yang masuk ke dalam perut, dan dari perutlah berbagai macam penyakit itu datang karena kita tidak mampu untuk mengontrol penyakit dan mengontrol makanan itu. Sehingga kalau kita ingin sehat, maka kuncinya adalah dengan mengatur pola makan dan asupan. Dikatakan al-fitnatu asludda wal himyatu aslud dawa. Perut adalah asal muasal penyakit dan pola makan adalah asal muasal obatnya. Perut itu asal muasal penyakit, kemudian pola makan adalah asal muasal obatnya. Makanya kalau itu nggak ada kenalan dokter, kalau sakit atau itu sakit, dan dokter itu wonten Malang spesialis. Sakit apapun itu kok tak tentu obatnya kok ono sing podo terus kalau coba tinggal kalau ketik nama obatnya itu di Google, ternyata itu adalah obat untuk lambung. Terus lagi dokter ini kata sih masih siap paling koyo ngoten. Jadi apapun sumber penyakit itu rata-rata bermula daripada pola makan dan isi daripada perut kita. Dan ini penting untuk kita perhatikan. Karena zaman saat ini kok makanan ini warna-warna pun macam-macam. Warna itu pun warna sing mencolok gitu ya, warnanya ada yang biru, warna sing hijau. Pokoknya itu sangat menggugah selera. Tapi ini kita boten paham untuk gampang tergiur dengan makanan yang berwarna-warni ini. Walaupun toh menarik itu, dilihat menarik, tapi jangan sampai kita makan itu hanya berorientasi untuk makan saja. Maka tak heran bahwa banyak orang yang mengatakan pada saat ini tiang meninggal, tiang sedo bukan karena kelaparan, tapi kata tiang saat menikah sedo itu karena kekenyangan. Jadi didawakan Nabi Muhammad SAW mari kita tips dan trik bagaimana kita mengatur pola makan kita. Dijawakan ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi hasbu ibni Adam ukulatun yukinna subah fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Tidaklah seorang anak Adam itu mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Dan sebaiknya bagi kita semua niku ketika makan niku mulai tunjukin nasubah, mengambil makanan, dan di dalam riwayat yang lain itu luqaimatun, satu puluhan kecil yang bisa menjadikan kita itu kuat dalam beraktivitas. Jika kita tidak bisa, ini kan dahulu kan Nabi, kayak wabot bahwa dia makan sepuluhan, pirang-puluhan kan wabot sakit. Lalu macam bodoh sakit ngotot ya apa? Fa'inna nama hal ada fa'thuluthun li ta'amihi. Maka kita bagi perut kita ini menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya sisanya untuk nafas. Jadi kita memisahkan ruang di dalam lambung kita ini untuk nafas. Dan itu penting sama. Karena ketika dikatakan memiliki di syarahnya ini, nopo penting kita memisahkan nafas. Sebab nafas itu sakit dan kita kuat
untuk berzikir. Niku lek wonten sisa di lambung kita niku untuk bernafas. Jadi pun sampai dikebui tangan, pun sampai dikebui minuman mawon, tapi sisakan sedikit ruang, sepertiga ruang untuk kita untuk nafas kita, supaya waktu ini bisa beraktivitas, bisa berzikir ya, bisa beraktivitas, bisa berzikir. Kalau sini wow, sini didawakan apa? Umulatun mungkin sulbah ini memang sangat satu pulukan, dua pulukan, pokoknya cukup untuk memberikan kita kekuatan untuk beraktivitas itu sangat berat. Itu wonten ceritanya diceritakan itu orang-orang yang bisa makan seperti itu termasuk orang-orang yang levelnya sudah warok yang level atas. Warok dan zuhud ini memiliki kemiripan. Dawuh Ibnu Qayyim az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Lalu warok tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Dan warok adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat untuk akhirat. Mirip-mirip. Jadi zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dan warok itu meninggalkan sesuatu yang bisa membawa bahaya untuk akhirat. Warok dan zuhud, warok ini dikatakan oleh Al-Husayni bahwa warok itu tarku syubhat, meninggalkan syubhat, itu dari Al-Husayni. Tapi mungkin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa warok itu arba'u darajat, memiliki 4 derajat, memiliki 4 tingkatan. Ada yang paling endek, warok yang paling dedean itu warokul adli, warokul adli itu bahwa tarku kulma tuhaddimuhu fatwal fuqaha. Warok yang dedean itu warokul adli, katakanlah warok yang wong baik, wong bagus. Dia meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh fatwa para fuqaha. Contohnya riba wal muamalat al fasidah. Contohnya riba. Terus warok yang level kedua niku adalah warok sholihin, warok para sholih. Niku tarbus syubhat. Unggah malih yang ketiga niku warokul muttaqin. Wa tarku ma la ba'sa bihi makhafatan bihi ba'sun. Itu warok muttaqin yang level ketiga itu lebih berat lagi, yaitu meninggalkan sesuatu yang sebetulnya boleh dilakukan, tapi dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Dan itu didawakan Sayyidina Umar, kunna nada'u tis'ata a'syaril halal makhafatan an naqa'a fil haram. Dawuh Sayyidina Umar, kami ini biasa meninggalkan, cara pengen ngomong, ketika sesuatu itu potensi halalnya 90%, artinya potensi untuk keharamannya itu kan hanya 10% saja. Jadi perlu ditinggal, padahal 90% potensi kehalalannya. Ini perlu diambil sing 10%. Ini warok muttaqin. Ngomong-ngomong, warok yang level tertinggi, warok sedikin. Iku wa tarhumah wa munfaqun anil afat. Warok sedikit ini adalah meninggalkan sesuatu yang sama sekali sebetulnya tidak berbahaya, tapi ditinggal. Ditinggali dan syarain itu bahwa warok sedikit, warok yang tertinggi ini bahwa beliau yang sudah mencapai makom tersebut, yang warok sing level tertinggi itu tidak akan melakukan sesuatu sebelum wajib baginya, tidak akan melakukan sesuatu sebelum diwajibkan baginya. Contohnya mangan ini kan sesuatu yang sangat aman sekali dan tidak apa-apa kan seperti itu. Tapi warok sedikit ini gak bakal mangan
kecuali lek dhek gak mangan iki gak tau dhek iki meninggal misalnya. Jadi betul-betul makannya itu digunakan untuk beraktivitas, untuk beribadah. Kemudian contohnya mana? Pakaian ini ya, warok sedikit ini juga ini terus digambar ini pakaian ini buatan kados diolah pandangan sing sak lemari full, bahkan kadang sak lemari itu si butuh lemari mana yang akhirnya kelam. Tapi lah warok sedikit ini mungkin ya hanya memiliki 1-2 pakaian saja, hanya untuk menutupi aurat, hanya sebatas itu. Jadi Pak, kenapa? Sebab kuantos hisapnya yang itu, kuantos hisapnya. Jadi pakaian itu enggak banyak. Nah, jadi wow sih ukula atau mungkin masuk bah itu kadose kok itu termasuk sih waros sedikit. Sawat dewe paling level pertama nih gue level pertama. Aku bahkan malah sebelum kelas sebelum level pertamanya sebelum. Tapi yang paling penak ibu kayak gitu pengen latihan warok, latihan wirai ini terhubung layak nih meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna ibu yang baru sedikit demi sedikit kita latih diri kita untuk naik level ke level yang berikutnya. Ibu merubah. Jadi kalau ningali jadwal kajian ini seharusnya beliau Romi Fathul mengisi apa namanya mencari ilmu. Kalau berarti baca akan seperti mawon dan apa namanya apa jenis taklim dan mukadimah taklim itu dikatakan bahwa seseorang itu ketika mencari ilmu harus memiliki niatan yang pas, niatan yang benar. Terantun dawe kam min amalin yatasawwaru usul bi a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Pirang-pirang amal sing ketoke niku amal duniawi. Tapi wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Tapi bisa dadi amal akhirat karena dengan adanya niatan yang baik. Dan sebaliknya wa kam min amalin yatasawwaru usul bi a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisunniyah. Bilang-bilang amalan sekitar amalan akhirat tapi jadi amalan dunia krono niat. Karena ilmu ini harus kita niati dengan niatan yang baik. Mau niati oleh ilmu itu ya awak dewe kita niki maos Quran pengenan itu mendorong manusia untuk terus berpikir, yang artinya mencari ilmu. Banyak sekali peringatan tentang Quran itu afala ya'qilun, afala ya'lamun, afala yadhkurun, afala tatafakkarun. Banyak sekali kata sangat menunjukkan bahwa kita itu memang dipaksa untuk berpikir dan mencari ilmu. Yang pertama dan bukan dimana tapi dikatakan yang bagi ayat dia muta'alliq bi talabil ilmi ridallahu ta'ala. Yang pertama ketika kita mencari ilmu, untuk ilmu kita niati untuk golek ridhonya pengenan. Kemudian waqdarul akhirah, untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Nanten wa izalatul jahli, untuk menghilangkan kebodohan an-nafsi wa asailul juhal, menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri. Kemudian sambil berusaha untuk memberi pengetahuan, menghilangkan kebodohan orang-orang lain. Kemudian wa ihya din, mendidikan agama, menghidupkan agama. Wa ibqa'al Islam, fa inna ibqa'al Islam bil ilmi. Kemudian kita niatkan untuk menghidupkan atau melanggengkan agama Islam, sebab kelanggengan Islam itu diwujudkan dengan ilmu.
Watu-watu wayanwi bihi asyukra ala nikmatil akli wa sihhatil badan. Kemudian juga diniatkan dengan kita ngaji, dengan kita belajar itu mensyukuri nikmat akal yang kita miliki, wa sihhatil badan, karena kita masih berakal, karena kita memiliki kesempatan sehat, kita syukuri dengan bentuk ngaji. Wala yanwi bihi iqbalan nas wala istijlaba hidamid dunya wal karamata inda sultan wa ghairihi. Nah, sing gak api niat ya apa sing kono sae. Itu kan mau niat sing sae ridho ila akhirih. Itu niat sing sae. Tapi niat sing bodoh sae itu wonten niat belajar diniatkan untuk mencari popularitas, ben viral misalnya itu, ben viral. Dan juga wala istijlaba hidamid dunya wal karamah inda sultan, mendapat niat mencari kehormatan di depan para pemimpin. Saat ini contohnya ngaji ben alim cekne diangkat jadi staf sus misalnya. Dengan sebab staf sus itu staf sus presiden. Tidak niatnya kalau semua menurut saya. Padahal tanpa kita niati, tanpa diniati, itu semua yang disebutkan tadi itu sudah pasti akan didapatkan. Pokoknya nganggur tenanan, itu gak perlu niat untuk mencari popularitas, pasti akan populer. Gak perlu diniati, pasti akan populer. Contohnya di semalam viral Gus Bahak, Gus Bahak itu pengen populer, dan HP yang baru ada, akun sosmed juga tidak ada. Tapi itu sebuah keniscayaan bahwa orang alim itu pasti akan mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Tapi tidak perlu kita hati mencari kemuliaan di sisi manusia. Dan ilmu itu penting didakwakan bahwa qimatul mar'i fi ma yuhsinu. Value seseorang itu ada pada kemampuan dirinya, ada pada ilmunya, ada pada keahliannya. Itu kemampuan seseorang. Saat ini sekolah, misalnya sekolah bukan dari sekolah ini tidak penting. Cuma di zaman ini, kalau kita melihat seseorang dari gelar ini kok boten sakit. Tapi kita lihat dulu, apakah memang dia betul-betul memiliki kemampuan terhadap apa yang dia pelajari. Kados dahulu ini dulu, sedang Rocky Gerung. Rocky Gerung yang seberapa Rocky Gerung? Lalu yang Rocky Gerung itu sekolah itu adalah tanda kita pernah sekolah. Ini apa Pak? Gelar ya. Gelar itu adalah tanda bahwa kita pernah sekolah, tapi bukan tanda kita pernah berpikir. Belum tentu menjadi tanda bahwa kita pernah berpikir. Dulu dawuh Rocky Gerung. Betul apa orang dawuh Rocky Gerung misalnya. Khudil hikmah dengan sampai alhamdulillah hikmah dari siapapun kalian mendengar. Masuk dawuh Rocky Gerung mereka jadi untuk hikmah ini. Jadi gelar itu adalah tanda bahwa kita pernah sekolah, bukan tanda, belum tentu menjadi tanda bahwa kita betul-betul belajar. Makanya didakwakan itu qimatul mar'i fi ma yuhsinu, bahwa value seseorang, harga diri seseorang itu ada pada kemampuannya, ada pada apa yang dia pelajari. Jenengan ada yuko, ada putra yang dipondokaken, jenengan juga berkewajiban untuk memotivasi juga jenengan untuk terus belajar. Penting sangat belajar. Kadang memang dalam pembelajaran itu kita mendapatkan perilaku yang tidak nyaman dari guru kita. Guru rotok terang, guru rotok judes, misalnya dan lain-lain. Tapi ya memang seperti itu. Didakwakan wasbir ala mudul jafa dan mu'allimi fa inna husubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas perilaku guru yang kaku, yang keras misalnya. Tapi kerasnya guru itu kan saya memang mengharapkan kebaikan
untuk murid-muridnya. Jadi kita harus bersabar ketika misalnya dilalah hujan dengan asal ini asal kemana-mana semua keras, misalnya gak jamaah, lalu didekani atau di sini sabar oleh Fa'inna rusubal ilmi fi mafarati, karena kegagalan dalam mencari ilmu adalah lari daripada guru, lari daripada guru. Jadi seperti disemangati bukan dari macamnya. Ini kalau pada mau sangat sedikit malu untuk kitab beberapa hadis ini tapi apa namanya kitab karangan pun Imam Jalaluddin Asyuyuti ini disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan syarah yang bernama Tadqiqul Qaul. Dan muqaddimah Syekh Nawawi menjelaskan bahwa wahadzal kitab wa in kana fihi haditsun dhaif la yanbaghi ayyubillah. Di dalam kitab ini meskipun terdapat ada hadis yang dhaif, tapi la yanbaghi ayyubillah. Tapi tidak boleh kita itu kemudian mengabaikan terhadap hadis-hadis dhaif ini. Dengan pun kasus orang-orang yang di sebelah sana yang tidak mau menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Padahal hadis dhaif ini dijelaskan oleh kalian Syekh Nawawi, ya anna hadis dhaif ya'mal bihi fi fadailil a'mal. Karena hadis dhaif ini tetap masih bisa kita gunakan untuk memotivasi kita dalam beramal. Kalau Ibnu Hajar fi Tanbihil Ahya, terus dawakan Ibnu Hajar Al-Haytami wa dhaif hujjatun fil fadail ittifaqul ulama. Jadi ad-dhaif hadis dhaif niku dapat menjadi hujjah bagi kita untuk semangat dalam beramal, dalam melakukan kebaikan. Karena visa ini hadap bahwa jadi pulau Wangsa dan Budi, pulau Wacak dan Budi tentang fadil atau ilmi wal ulama. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia Ibnu Mas'ud dulu suka saat di majlis ilmi la tamassu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min kasbi alfi raqabah. Dari Nabi Sayyidina Ibnu Mas'ud dudukmu saatan sejenak saja, katakanlah 1 jam di majlis ilmi, di dalam majlis ilmu. Padahal di situ kamu la tamassu qalaman, tidak membawa pulpen, wala taktub harfan, dan tidak menulis 1 huruf pun. Itu khairun laka min kasbi alfi raqabah. Itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Artinya gede sangat ganjaran. Wa nadruka ila wajhil alim, dan dengan ningali nang wajah yang sing alim tenanan. Khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda untuk fi sabilillah, dalam perang fi sabilillah. Wassalamuka ala kalim khairun laka min ibadati alfi sana. Dan dengan urut salam dan tiang sing alim niku khairun laka min ibadati alfi sana. Pokoknya itu kemuliaan ilmu, bahkan orang yang berilmu pun turut menjadi mulia. Aja menjawabkan murid man nasya ila halaqati alimin kana lahu kulli khutbatin mi'atu hasanah. Sinten diani sing langkah ila halaqati alim dari pengajian, kana lahu kulli khutbatin mi'atu hasanah. Maka baginya setiap langkah kakinya itu akan diganti dengan 100 kebaikan, akan bernilai 100 kebaikan. Fa'idha jalasa indahu wastama'a man yakulu kana lahu kulli kalimatin hasanah. Ketika berjalan terus sampai ke panggonan lalu melek lukuh di sebuah pengajian yang kuat, dan dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang alim kuat, kana lahu kulli kalimatin hasanah. Maka setiap kalimat yang keluar itu menjadi bernilai positif.
Billahi ta'ala. Dengan jawaban malai fakihul wahidul mutawakil asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin. Satu orang fakih yang wirak itu tunggu setan boleh kabeh kudoni tinimbang butuh sewu wong ahli ibadah sing meneng ibadah tapi gak duwe itu. Jadi lebih abot butuh wong siji alim daripada butuh wong sewu ahli ibadah sing gak alim. Waliin sebab tiang sing mboten gadahaken iki potensi negatif yang ditimbulkan itu lebih besar daripada potensi positifnya. Tiang sing mboten gadahaken ketika beribadah itu potensi negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada potensi positifnya. Makanya langkah-langkah itu sudah diilmui. Di antara kebodohan orang yang beribadah tapi tidak berilmu itu diantaranya adalah dia merasa lebih baik daripada orang lain. Untuk ibadah dan dia tidak memiliki ilmu itu potensi yang paling mudah kelihatan, dia itu merasa lebih baik daripada orang lain. Bangunannya masjid terus saleh katanya, bangunannya masjid kelah, tapi dia tak perlu belajar, pokoknya ibadah terus. Akhirnya dengan konconnya ini ngapa tuh? Kok gak bisa kaya aku? Jelok aku penggawaanku ibadah, kamu gak bisa kaya aku. Penggawaanku dunia, gitu. Ketok kan, itu bahwa dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya sangat. Makanya ketika beribadah itu harus dibarengi dengan ilmu yang cukup. Aja didawakan malik terus yang diwawasakan Yai Zainuddin Qulubuni Fadlul alim ala al-abid Fadlul qamari lailatul badri ala syairil falaki. Keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di bulan di Lailatul Qadar atas bintang-bintang. Lajeng mengenai yang menarik. Namun cara lagi ta'ala ilman hufurallahu qabla ayyah tua. Sapa wong sing budal kanggo golek ilmu. Hufurallahu qabla ayyah tua. Dia akan diampuni dosa-dosanya. Maksudnya itu dosa-dosa sing sombong dan dosa-dosa sing itu akan diampuni dosa-dosa kecil yang dia miliki bahkan sebelum dia melangkahkan kakinya. Ini kan Pak Lukman nih, Lukman ini saat jadi ini dari budal ini sekatu top cara penai ngomong itu cetaskan terap suprane ini loh. Nah, cetaskan terap suprane diterap itu tak burung-burung ya kan cetaskan terap suprane kali budal. Kalau uji lali pun diampuni dosa-dosanya sing cilik, dosa-dosa sing cilik. Itu saking mulanya itu. Kajian yang menulis sudah bagi keluasan. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Turune wong alim niku luwih apik tinimbang ibadahe wong itu. Atau saged kok kanthi yang sing alim niku ketika turu dhewe memperhatikan adab-adabnya. Jadi aku yang sing butuh ketika dia beribadah dia tidak mengetahui bahkan tidak mengetahui ilmunya. Ya mau jadi bahkan malah yang sing butuh sing bodoh ada ilmu dia beribadah itu ya mau perbetumu al-mujid usahihan wal mampu jaizan. Karena wong sing bodoh ada ilmu ini terkadang dia menyangka sesuatu yang bisa membatalkan itu malah yang mengesahkan ibadahnya, dan sesuatu yang dicegah dia sangka bahwa itu adalah hal yang diperbolehkan. Jadi malah
kacau kabeh sambil ini monggo sareng-sareng kita sedaya iki belajar karena belajar ini pancen boten wonten endingnya. Man donna al-ilmi ghaya faqad takhasahu haqqo. Sehingga dia menyangka bahwa ilmu itu ada ilmunya, maka dia telah mengkorupsi hal ini. Terus ilmu itu boten endingnya. Dan kita sehingga lupa Allah didorong untuk terus belajar khususnya belajar dasar-dasar ilmu agama. Misalkan tadi didorong terus untuk belajar. Kalau memang kita tidak mampu mengajarinya, kita mendorong dia untuk belajar, entah itu kemana, entah itu ke kiai undi dan pondok undi pun sampai saja dan mengajarkan seorang anak itu seharusnya menjadi kewajiban bagi orang tua. Yang sebaik untuk belajar modal dan lain-lain dengan pondok atau undi dan kiai undi sampai saja nanti. Dan ketika juga ibadahnya, yuga kita sedaya ibadahi itu dikatakan bahwa al-ilmu itu sayyidul fi ahli. Ilmu itu merupakan perhiasan bagi siapapun yang memilikinya. Artinya seseorang yang berilmu itu ketika diletakkan di mana saja itu pasti akan diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitar. Pun kata contoh, jika mempunyai ibu beberapa kali mengutus seorang santrinya untuk bertempat atau tinggal di sebuah tempat yang jauh di sana. Dan dimanapun tempat yang dia tempati itu pasti dia diterima dengan baik oleh masyarakat. Wa ma'aliman fi baladin bighairi wa ma'aliman fi baladin bighairi. Dan seseorang yang berilmu dimanapun dia tinggal, di negara apapun dia tinggal, dia tidak akan merasa asing. Tidak akan merasa asing, pasti diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya kita tolong terus anak-anak kita untuk belajar supaya anak-anak kita nantinya menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, yang bisa bermanfaat bagi orang-orang. Dawatun ni'anu billahi ala ibadi kathiratu wa ajaluhu min jabatin awal. Kita pengeran sungguh balik dengan kita sedaya ini sangat sangat mungkin sangat kita hitung satu persatu. Tapi ada satu nikmat yang paling besar, yaitu adalah memiliki putra putri yang solihin solihat. Maka itu kita dorong terus anak-anak kita untuk terus belajar, jangan sampai putus di tengah jalan. Kita terus beri semangat mereka. Itu malam yang saya perlu sampaikan, kurang lebih mengatakan kita dikau film Allah. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.